Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang rekomendasi anime summer tahun 2020. Ada 6 rekomendasi yang Mimin berikan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Di musim summer ini banyak sekali judul anime yang akan tayang. Kira-kira ada 19 judul. Di antara 19 judul ini ada satu judul yang merupakan kelanjutan dari musim sebelumnya, yaitu Fruit Basket. Tapi Mimin hanya bahas beberapa judul yang recommended saja ya guys, tidak semuanya. Yang pertama yang paling Mimin suka yaitu Re:Zero Season 2. Mimin pengennya sih Subaru memilih Rem sebagai pasangan hidupnya, tapi hanya autorlah yang bisa berkehendak. Mimin sebagai penonton hanya bisa menonton saja. Tapi ngomong-ngomong gak kerasa ya, sudah 3 tahun berlalu loh semenjak Re:Zero Season 1-nya keluar. Mimin sarankan kalian nonton nih anime, sangat rekomendasi sekali. Di sini Mimin akan tampilkan potongan trailernya. Untuk nonton lebih lengkap trailernya, Mimin sudah kasih linknya di kolom deskripsi. なるほど。それが君の欲の根幹か。なかなか興味深いことだね。おや、驚かせてしまったかな。人と話すのはずいぶん久しぶりだから、つい気持ちが流行ってしまったよ。僕の名前は駅ドナ、強欲の魔女と、そう名乗った方が通りがいいかな。Boleh ya Mimin kasih spoiler sedikit saja tentang trailer tersebut. Bagi kalian tidak ingin terkena spoiler, skip ke pembahasan selanjutnya saja. Di skin ini, Subaru bertemu dengan Echidna, sang penyihir keserakahan. Skin selanjutnya, kita diperlihatkan rombongan dari Cruz yang membawa jasad Pouch Putih ke ibu kota. Namun rombongan mereka dihadang oleh 2 uskup agung, yang kekuatannya di luar logika. Kalau Mimin ibaratkan, itu seperti NPC Nazarick melawan para pahlawan, di mana NPC Nazarick adalah uskup agung, sedangkan para pahlawan adalah fraksi Emilia atau Cruz. Oke, kita kembali lagi. 2 uskup agung ini bernama Regulus Corneas, sang dosa keserakahan, dan satunya lagi bernama Leibaten Kaitos, sang dosa kerakusan. Rombongan dari Cruz melawan 2 uskup agung itu, namun naas, mereka semua mati, kecuali Cruz dan Rem. Untuk kasus Cruz, dia kehilangan tangan dan kesadarannya, sedangkan Rem namanya dimakan oleh Leibaten Kaitos, sehingga semua orang melupakannya, kecuali Subaru. Dan sekarang, Rem tak sadarkan diri. Re:Zero Season 2 ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama rilis tanggal 8 Juli, sedangkan bagian yang kedua rilis bulan Januari 2021. Dengar-dengar nih, Season 2 akan mengadaptasi arc keempat novelnya. Jadi, akan memakan 6 volume. Kalau benar begitu, maka ini adalah arc terpanjang sejauh ini. Yang kedua dari manhwa, yaitu The God of High School. Kemungkinan anime ini setara dengan Kaminoto atau Tower of God. Mimin sangat tertarik dengan manhwa ini. Apabila ceritanya sama bagusnya dengan Tower of God, kemungkinan Mimin akan maraton membaca webtoonnya. Dengar-dengar nih, ceritanya itu ringan, namun banyak actionnya. Contoh, di sinopsis dan reviewnya diperlihatkan bahwa tokoh utama jago taekwondo dan juga mempunyai kekuatan supernatural. Bayangkan bakal seseru apa action yang bakal ditampilkan. Anime ini akan tayang tanggal 6 Juli. Untuk sinopsis dari karangan Yojin Park, isinya seperti ini. Mengisahkan tentang Morijin, sang MC yang masih duduk di bangku SMA. Dan dia maniak sekali dalam pertarungan. Bahkan cita-citanya menjadi petarungan sejati. Seumur hidupnya, dia tak pernah kalah dalam bertarung. Malahan, dia sudah ratusan kali menang dan 2 kali seri.
Namun suatu hari, Morijin diberi undangan turnamen perkelahian oleh komisaris yang berinisial R. Tentu saja Morijin menolak undangan itu. Karena dia maniak dalam bertarung, dia mengajukan pertarungan dengan komisaris R tersebut. Jika komisaris R menang, maka Morijin akan menerima undangan itu. Tapi kalau kalah, komisaris R harus pergi dari hadapannya. Singkat cerita, jurus andalan taekwondo Morijin yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya tidak dapat mengalahkan komisaris R. Malahan, Morijin kalah untuk pertama kalinya. Dan juga komisaris R mengatakan kalau di turnamen nanti banyak pertarungan yang sekuat dirinya. Akhirnya, Morijin menerima undangan itu dengan sangat antusias. Ketika Morijin membuka undangan itu, ada tulisan yang mengatakan bahwa pemenang dari turnamen akan mendapatkan satu kesempatan untuk meminta apa saja yang pemenang inginkan. Pasti dikabulkan. Kalau mendengar kata-kata ini, jadi teringat episode 1 Tower of God yang mengatakan kehormatan, kekuasaan, kekuatan, balas dendam, atau sesuatu yang melampaui semua itu, apapun yang kamu inginkan, semuanya ada di menara ini. Oh ya, untuk trailer The God of High School ada di kolom deskripsi ya. Yang ketiga, Sword Art Online. Pasti banyak dari kalian yang menunggu anime satu ini. Memang anime satu ini layak untuk ditunggu. Selain ceritanya mantap, dan action pertarungannya bikin nagih. Untuk part 2 Alice ini hanya dijatah 11 episode. Meski hanya 11 episode, tapi studio yang garap Sword Art Online ini bukanlah sembarangan studio. Studio ini sudah terkenal dengan kualitas animenya yang sangat bagus. Studio ini adalah A1 Picture. Untuk tanggal penayangannya tanggal 12 Juli. Dengar-dengar nih, banyak review positif untuk cerita kali ini. Yang keempat, Yahari Oreino Seisun. Anime ini bergenre drama, komedi, dan roman. Dengar-dengar nih, suasana yang terjadi di anime ini sangatlah kerasa banget bagi para penonton. Jika kalian penasaran dengan suasana apa itu, coba nonton deh. Pasti kalian tahu. Dan juga, kemungkinan ini adalah serial anime terakhir dari Yahari Oreino Seisun. Itu dikarenakan akhir dari judul Oreino Seisun adalah kan. Kan dalam arti bahasa Inggris adalah end. Kalau di Indonesia kan berarti akhir. Yang kelima, Enen no Sobutai, menceritakan sang MC yang mencari keberadaan adiknya. Namun tak disangka-sangka, adiknya menjadi pemimpin dari pendeta suci atau musuh bebuyutan dari pemadam kebakaran. Dan di dalam kelompok pemadam kebakaran ada sang MC. Akhirnya sang MC dan adiknya bertarung satu sama lain. Skin pertarungan yang ada di anime ini setara dengan pertarungan di Fate Stay Night. Sangat epic dan terkesan animated budget frame animasi yang ditampilkan. Yang keenam diisi oleh Kanojo Okareshimasu. Dengar-dengar nih, manganya lumayan terkenal. Dan juga anak emas dari Shonen Magazine. Kita tahu kalau Shonen Magazine adalah majalah manga terlaris di Jepang. Sekaligus sutradara dari anime ini adalah penulis Goblin Slayer. Jadi, anime ini bakalan booming nanti. Dan studio yang mengadaptasi anime ini adalah TM Entertainment. Secara gambar sih, worth it sekali untuk ditonton. Untuk genrenya, komedi, roman, school, dan shonen. Lalu untuk sinopsisnya, Kazuya Kinoshita adalah seorang mahasiswa yang berusia 20 tahun. Dia baru saja dicampakkan oleh pacarnya. Keadaannya saat ini galau setengah mati. Karena tak tahan dengan kegalauan yang dia rasakan, akhirnya dia memutuskan untuk mencoba menyewa pacar sewaan dari aplikasi seluler agar hatinya terobati. Wanita yang dia sewa bernama Chizuru Mizuhara. Di mata Kazuya, profil gadis itu sangatlah cantik dan mempunyai kepribadian lucu serta peduli. Ketika mereka melakukan kencan pertama kali, Kazuya terlihat canggung karena hati Kazuya masih terluka, sehingga dia berpikiran negatif dan menganggap Chizuru hanya bermain-main dengan hati pria. Nanti perilaku Kazuya yang diperlihatkan kepada kita sangat menguras emosi kita guys. Meskipun begitu, ada kejadian lucu juga loh. Namun Chizuru kesal dengan perilaku Kazuya, dan seketika itu juga Chizuru menunjukkan sifat aslinya. Kazuya pun kaget melihat itu. Tapi tiba-tiba Kazuya ditelepon neneknya. Tanpa pikir panjang, Kazuya mengajak Chizuru ke rumah sakit. Namun neneknya tidak apa-apa. Malahan neneknya senang kalau Kazuya sudah mempunyai kekasih. Singkat cerita, Kazuya dan Chizuru dipaksa melakukan hubungan palsu. Untuk judul anime selanjutnya, Mimin akan menunjukkan info umum dan gambarnya saja. Kemungkinan selain Tower of God, Mimin akan membahas tentang Re:Zero
dan The God of High School.